Hai, aku udah cantik belum? Bu, suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung begitu. Itu suami-suami itu, Bu. Buktinya apa? Buktinya apa? Dia senang lihat muka kita di gadget. Itu saya dapati apa? Suami saya setiap saya kirim foto dia zoom. Ya Allah. Saya langsung lihat, ya Allah, di zoom. Makanya ibu kalau mau tanya cantik atau apapun, baju ibu apapun, mending lewat gadget. Iya, karena laki-laki lebih senang. Bahkan saya sering kalau malam hari suami cuman udah di samping saya, tempat tidur nih, ada samping suami, dia pegang gadget kan, saya intip, oh dia buka WA, saya malas ngomong langsung, hai, dia jawab, hai juga. Padahal ini di sini. Itulah laki-laki, Bu. Nggak usah marah, gunakan gadget itu untuk komunikasi, nggak usah marah. Kapan kita marah, ya tuding-tuding dia tambah marah. Dia tambah marah. Mau makan apa, Mas? Apa dia bilang? Apa aja, kita go food yuk. Aduh mesra banget, ya Allah. Daripada ayah mau makan apa? Udah nepak, kita ngomongnya janjangin mata, nggak suka dia. Ya, Bu. Sekali lagi, kalau suami kita ajak ngomong suami dan suami pas lihat kita tunduk atau pura-pura lihat langit-langit. Jadi gini, ayah tuh kan, paham ya? Iya, oke, sip. Lagi ya, lanjut. Ini sampai sore ya? Masya Allah, ngisian dari tamu 4 jam tuh, kalau nggak sampai sore gimana ya? Ibu ingat ya, dulu saya sudah pernah cerita, laki-laki matanya itu sempit ke samping kanan kiri, perempuan lebar. Kenapa? Retina matanya laki-laki, sel kerucut retina mata laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Ibu coba semua lihat ke depan. Ibu semua lihat ke depan. Saya mau minta ibu semua lihat ke depan. Waktu ibu lihat ke depan, masih bisa lihat teman sebelah kanan nggak? Masih bisa lihat teman sebelah kiri? Laki-laki nggak bisa begitu. Iya. Laki-laki dia sempit tapi panjang ke depan. Kenapa? Kalau perempuan lebar kanan kiri, pendek ke depan. Ya, itu karena retina matanya yang berbeda sel kerucutnya. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah salah satunya ya. Dari sekian banyak hikmah, mata perempuan seperti ini Allah minta pandai menjaga sarangnya. Makanya karena sarang nggak panjang, ya kita pendek ke depan, kanan kiri lebar. Ya Bu, ibu pernah sedang masak, matanya dimasakan, ada orang datang, ibu tahu loh. Siapa tuh? Ini matanya dimasakan. Itu perempuan. Nyusuin anak, Bu, nyusuin anak, mata kita di anak. Ada tikus lewat, kita tahu, Bu. Apa yang kita bilang? Ya Allah, tuh tikus. Padahal mata kita di anak. Karena kita menjaga sarang. Laki-laki matanya begini, ini untuk berburu nafkah. Ya. Makanya laki-laki jago di luar rumah untuk berburu nafkah. Ya. Zaman dulu berburu nafkah itu apa? Di hutan. Sekarang berburu nafkah di mana? Di gedung. Jadi antar gedung harus naik kendaraan. Ini jagonya laki-laki. Tolong ibu, kalau suami udah bawa mobil, bawa nyetir mobil, ya, dengan mata yang panjang begini, kemudian hormon testosteron yang melonjak karena dia pegang setir, maka mobil itu atas kekuasaannya dan serahkan pada ahlinya. Dan kalau dia ngebut ke depan, biarkan saja. Ibu nggak usah ribut. Laki-laki nggak suka kalau lagi mau ngebut, ibu bilang apa? Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat sampai, awas, 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 awas. Dia marah, Bu. Kadang bawah sadar laki-laki nggak mau lagi ibu diajak tuh. Ya, tapi abis saya takut Bu Aisyah, dia ngebut, Bu. Memang mata laki-laki seperti ini dan otak laki-laki karena hormon testosteronnya banyak, dia jago, Bu. Jadi kalau anak ibu yang sudah bisa bawa mobil dan ibu selalu ribut, besok-besok ibu suruh dia antar, nggak mau lagi. Ya, awas. Kalau ibu takut, mending ibu tidur di mobil itu sampai bangun aja, Mas. Ya, oke ya. Ini bahaya nih kalau kita selalu bilang awas, awas, awas. Dia kagok, Bu, jadinya. Di bawah sadarnya apa lagi? Dia merasa ibu nggak percaya sama dia. Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kata suami saya waktu saya bilang lihat kanan kiri, dia marah, Bu. Ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan.
Paham ya Bu? Ini juga pagi-pagi pasti ibu konflik gara-gara mata laki-laki kayak gini, cari dompet, cari kunci motor. Kunci mana kunci? Padahal sebelah sini. Paham Bu? Kenapa? Karena mata laki-laki lurus. Pernah begini Bu? Dan laki-laki marah kalau ibu bilang makanya cari pakai mata, marah itu. Laki-laki tersinggung kalau lagi cari barang, ibu marahin dia dengan cari pakai mata. Kenapa? Karena laki-laki sesungguhnya sudah pakai mata, cuman lurus Bu. Jadi gimana Bu Aisyah? Tolong dibantu saja. Kunci mana kunci? Dia lihatnya lurus padahal di samping. Ya, ibu kasih aja. Ini loh Abi. Sebisanya ibu diam. Diam. Bisa begitu Bu? Ini loh sayang. Bisa Bu? Kalau pagi-pagi susah, kenapa? 20.000 kata belum keluar. Tapi kalau kita ngomong, pasti omongannya cari pakai mata, cari pakai mata. Anak laki kalau digituin tersinggung Bu. Ya? Bisa Bu begitu Bu? Ini sayang. Susah ya? Kalau susah dan ibu tetap mau ngomong, kata-katanya diganti. Bukan cari pakai mata. Apa Bu? Ini loh Abi, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu dia lebih senang. Kenapa? Memang fitrahnya kayak gini. Suatu ketika suami saya, ini cerita sejati ya, jadi saya suka ulang-ulang. Bu, suami nih Bu, kan laki-laki, suami saya kan laki-laki, matanya begini ya. Apa yang dia cari? Cari, buka kulkas, cari telur. Telur mana telur? Telur di mana Bu? Di samping, nggak lihat, nggak lihat. Kenapa? Karena di samping. Saya pernah lari-lari, dia panggil, Bu Isa, apa mas, telur mana? Saya kasih lihat, ini mas, apa dia bilang? Kok ada? Emang ada? Emang saya tukang sulap? Mulai saat itu dan saya tahu ilmunya, telur terbagi dua, samping sebagian, depan sebagian. Jadi kalau suami dan anak laki buka kulkas, langsung lihat telur. Kalau perlu ya, mentega di depan, susu di depan, bukan langsung lihat. Paham ya Bu? Ya, siapa punya anak laki-laki Bu? Waktu kecil, masih ingat nggak? Ibu pernah jemput dia di sekolah nggak Bu? Pernah jemput sekolah? Kan ibu nggak boleh masuk ke dalam kan? Terus anak kita lewat tuh. Abang, lewat. Dia nggak lihat ibunya di samping. Pernah Bu? Saya pernah janjian sama suami saya di Masjid Nabawi, dan ini juga cerita nyata nih, makanya saya ulang-ulang. Saya telepon dia, ayah, aku di pintu 25 ya. Saya dengar dia, oke. Oh, optimis banget kan? Pintu 25, pas lewat. Itu saya lihat ya, mas. Dia lewat aja begini, lihat mencari saya di depan padahal di samping. Ini bertengkar Bu. Sampai hotel apa saya bilang? Ya Allah mas, segede gini kamu nggak lihat. Saya harus segede apa lagi? Itu suami, sumpah saya ngeliat, sumpah. Waktu saat itu karena saya pikir laki-laki matanya kayak perempuan, saya anggap dia berbohong. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah tahu mata laki-laki begini, ya Allah, saya minta maaf Bu. Ayah maaf ya. Itu kenapa minta maaf? Masjid Nabawi ayah, pintu 25. Kenapa? Saya pikir kamu bohong. Ya, ternyata mata kamu sempit ayah. Sekarang kalau janjian sama anak laki atau suami, jangan panggil begini, percuma. Itu dia. Cekat dari depan. Ya. Itu suami lagi jalan kaget Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Paham ya Bu? Jangan bertengkar soal ini. Memang laki nggak lihat, emang matanya lurus. Ya. Nah, Mbak Yanti ingetin saya. Ibu, masih siapa yang sudah sering diajak suami makan di restoran dan berdua saja? Ada ya? Tolong ibu kalau cuma diajak berdua saja, jangan duduk di samping suami. Percuma ibu cantik dia nggak lihat. Malah dia lihat ibu yang di meja depan. Ya. Padahal nggak sengaja. Kan nggak sengaja, nggak ada depannya orang, ada ibu di meja depan pas perempuan. Suami nggak sengaja,
Makan, angkat kepala, lihat. Makan, angkat kepala, lihat. Kan nggak ada penghalangnya kan? Kita di samping. Udah mulai curiga nih. Kita cubit lagi suami, lihat siapa? Pada suami nggak sengaja. Makanya duduk di depan, Bu, supaya suami lihat. Dan kita tutupi ibu yang di belakang tadi. Paham ya, Bu? Jadi laki-laki bukan jelalatan. Nggak jelalatan, orang lihatnya lurus, cuman sering nggak sengaja. Ya, paham ya? Bu Aisyah, kalau orang pacaran kok di samping ya? Karena tuh laki-laki masih bisa begini lihat si perempuan, masih bisa. Awal pernikahan dia juga rela begini. Tapi kalau udah 3 tahun menikah, perutnya susah begini. Maka duduk di depan. Kalau di awal-awal ya begitu, emang masih bisa dia sanggup ya. Paham ya? Satu lagi, Bu. Karena laki-laki hipotalamusnya lebar, dan ada lagi di dalam hipotalamus ini namanya nukleus suprachiasmaticus. Laki-laki bentuknya kayak cerutu, perempuan kayak bola. Nah, karena kayak cerutu mudah tersulut. Makanya sering bapak-bapak ya sama ibunya sama istrinya jalan naik mobil ya, Bu, pernah, Bu? Suami bawa mobil nih, lagi bawa asik-asik, tiba-tiba ada yang nyalip. Marah nggak tuh suami? Mau suami siapapun, walaupun dia rajin taklim, kalau kondisinya kayak gitu pasti marah. Ya, pasti dia marah. Dia pasti maki orang itu, betul, Bu? Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Ya. Misalnya suami nih bawa mobil, tiba-tiba ojek lewat, nggak ada matanya orang itu. Terus kita bilang, sabar ayah, mungkin dia nggak lihat. Itu marah, Bu. Kenapa? Karena sesungguhnya suami itu dia sedang menjaga keamanan kita. Makanya kalau ada yang mengganggu dia marah. Apalagi kalau kita bilang istighfar mas, istighfar mas, istighfar, marah sekali itu. Sudah nggak usah bilang gitu ya, Bu. Jadi gimana? Tolong tidak belain orang lain. Percuma juga ibu belain, itu orang nggak dengar. Lebih baik ibu support suami. Kurang ajar orang itu, nggak ada matanya. Bener mas, nggak ada matanya orang itu mas. Iya gitu. Ya. Kurang ngajar orang itu, bener mas, kurang ngajar ya, masa dia kayak gitu. Terus kita puji dia, kenapa? Dia udah ngerem dengan sangat baik sekali sehingga kita aman. Mas ngeremnya keren banget, Ciela. Ya Allah. Ibu, kalau ibu begitu caranya, maka suami setiap pergi kemana-mana pasti ibu diajak. Tapi kalau ibu selalu belain orang lain atau suruh dia istighfar, nggak diajak, Bu. Ngeselin soalnya. Jadi gimana Bu Aisyah kan supaya istighfar dia marah-marah? Nggak usah kita suruh suami istighfar, ibu saja yang istighfar. Ngerem, astagfirullahaladzim, 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 kan gitu ya? Insya Allah istighfar keempat suami ngikut. Astagfirullahaladzim. Nah, baru itu yang kelima dia astagfirullahaladzim. Yes. Tapi pantang nyuruh. Kenapa? Dia sedang melakukan penyelamatan untuk istri dan anaknya. Paham ya, Bu? Support dia ya, Bu? Support, bukan mompain. Kurang ajar orang, iya mas, itu kurang ajar, itu support. Kalau mompain, mas, kita kejar dia, itu mompain. Itu mompain. Ada orang Bugis nggak sini selain saya? Nah, orang Bugis suka begitu tuh. Ada orang Medan nggak sini? Ini Medan juga begitu. Kejar kita kejar mas. Satu lagi, Bu. Perempuan karena otak tengahnya tebal, dia susah baca peta. Itu suami suka bingung, astagfirullahaladzim. Baca waza perempuan utara selatan bingung, dia gini-gini. Laki-laki karena otak tengahnya tipis dan dia otak ruang, dia pandai baca peta laki-laki. Ya, Bu? Ibu pernah nggak ke Jogja? Siapa pernah ke Jogja? Ini cerita juga saya sering lakukan ini. Sering cerita. Ada? Di Jogja gimana kalau ibu tanya alamat, Bu? Jalan Kamboja di mana, Pak? Mas, misalnya kita tanya, dia bilang apa? 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan gitu, 4 meter ke barat daya. Ya Allah. Kita perempuan lebih senang sebelah mananya Alfamart. Nah. Sebelah mananya McDonald kan gitu ya? Aduh, itu perempuan. Jadi sering berantem gara-gara baca peta. Cuman 8% perempuan jago baca peta, itu pun karena ya dia agak tomboy.
Atau memang ya sering banget baca. Ya, tapi selebihnya ya Allah, salah melulu. Kiri kanan aja salah, ya. Bu, ketika pria mencari jalan keluar pintu tol, pria tidak dapat diajak bicara, Bu. Please, jangan diajak ngomong. Apa yang terjadi? Bablasan. Siapa yang dimarahin? Kita. Dibilangin apa? Bawel. Astagfirullahaladzim. Saya kalau dibilangin bawel, karena kita kan 20.000 kata ya, Bu. Kalau suami bilang bawel, apa saya bilang? Maaf Mas, itu efek samping. Kamu ini suka ngegosip, itu komplikasi. Ibu, laki-laki karena otak tengahnya tipis, dia tidak bisa sambil cari jalan, sambil diajak bicara. Sementara kita waktu ngobrol kepengen banget suami jawab kita omongan kita. Ini yang bikin berantem, atau ini yang bikin ibu kesal. Maka mulai sekarang, siapapun laki-laki, suami kah, ya, driver kita kah, atau anak laki-laki kita yang sudah bisa bawa mobil, lagi cari jalan keluar pintu tol atau sedang cari jalan, ibu diam. Kalau ibu duduk di depan, kalau perlu seat belt pindahin ke depan. Sampai apa? Sampai suami yang ajak bicara. Tuh bayangin. Kalau ibu mau menjadi ya pendamping suami yang nyaman di dalam mobil. Kalau enggak bertengkar gara-gara itu. Ya, kadang suami yang agak galak marah dia bilang kita diam kan? Diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, paham ya, Bu? Iya. Laki-laki senang kekuasaan, kedudukan serta bersaing. Bu, bapak-bapak itu makanya jarang pergi taklim, jarang pergi seminar parenting. Kenapa? Dia lebih senang rapat. Karena otaknya bersaing. Dan pada saat rapat begini, ibu WA, dia cuma bisa read, nggak bisa balas pada status online. Paham ya, Bu? Kenapa? Laki-laki nggak bisa gini nih. Dia lagi pimpin rapat nih, istrinya WA, dia cuma bisa lihat aja, nggak bisa balas. Karena dia lagi pimpin rapat atau lagi ngomong rapat. Kalau dia balas, maka otaknya ke HP. Dia tidak dengar pimpinan yang ngomong. Makanya kalau siang-siang kita WA suami dan dia cuman read nggak dibalas, pasti dia sedang mengerjakan sesuatu hal. Ini harus kita tahu, ya, dan kita berbaik sangka, oke? Nah sekarang, ketika seorang pria, ini udah tua ya, mencapai usia 50-an, siapa yang suaminya sudah di atas 50-an? Alhamdulillah, ya, 50-an atau 60-an, hormon testosteron laki-laki berkurang. Sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi, ya. Jadi di laki-laki itu, Bu, ada hormon laki-laki namanya testosteron. Ada juga hormon perempuannya estrogen. Cuman hormon perempuannya sedikit, paling 1 liter, ya. Nah ini yang ungu nih hormon perempuan. Kalau masih muda testosteronnya tinggi. Kalau hormon perempuan 1 liter, hormon testosteron mungkin 80 liter atau 90 liter. Di atas 50 sudah mulai berkurang. Tidak 80, tapi mulai 40 liter. Makin naik 60 ke atas 30 liter. Apa yang terjadi? Laki-laki udah nggak terlalu galak lagi, tetapi dia senang. Hati-hati ya, Bu. Itu anginnya luar biasa ya. Ya Allah. Ya, atau dibuka aja, dilebarin. Ya. Nanti mungkin Mas Ari bisa minta bantuan. Ya, baik ya, kembali sini ya. Bu, suami yang di atas 50 bahkan di atas 60 ya, dia senengnya ngajar atau senengnya ya ngasih arahan sama kita. Siapa yang suaminya mulai begitu, Bu? Dikit-dikit ngajarin kita. Kenapa? Memang sudah usianya ya seperti perempuan. Kenapa? Hormon perempuannya nggak hilang, nggak kurang, tapi hormon laki-lakinya kurang. Oke? Mulai senang di rumah, mulai senang ibu gandeng, mulai senang minta dipeluk, dan mulai banyak ngomong. Kenapa? Sudah pensiun. Dulu belum pensiun 7.000 kata untuk di kantor, setelah pensiun 7.000 kata buat istrinya seorang. Nah, jadi siap-siap yang nanti suaminya mau pensiun. Paham ya? Nah, laki-laki parubaya dapat mengontrol emosi negatif dengan lebih baik dan juga dapat membiarkan pergi emosi negatif. Kenapa? Sudah mulai kayak perempuan, sudah mulai testosteron laki-lakinya yang agresif berkurang dan deket dengan cucu. Kenapa? Karena cucu masih mau diajarin sama dia.
Anaknya sudah nggak bisa diajarin lagi karena sudah besar. Istrinya nggak mau diajarin karena keluar terus ikut majelis taklim. Maka ada cucu di rumah, cucunya yang diajarin, ya. Makanya cucu-cucu nih Bu, kalau kita baca buku orang pebisnis yang sukses, kalau dia bikin buku autobiografi, ada satu bab cerita tentang kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya yang waktu kecil, sewaktu otaknya masih jernih, kakeknya yang selalu ajarin. Entah kakeknya ngajarin bikin pesawat kah, entah kakeknya ajarin bagaimana nanti ya mencuci mainannya, bagaimana buka skrup, itu masuk di otak cucu. Ya. Jadi ibu yang suaminya sudah mulai 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas, cepet-cepet ya buat cucu. Supaya dia ada yang diajarin. Paham ya Bu? Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak pria berubah, lebih banyak menggunakan estrogen dan oksitosin, ini hormon perempuan, dan tidak terlalu banyak testosteron dan ya vasopresin, itu hormon laki-laki. Perempuan gimana perempuan? Perempuan ya, bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause nih 45 tahun ke atas, siapa sudah mulai 45 tahun ke atas? Ya, oke. Siapa yang sudah 55 tahun ke atas? Itu sudah menopause ya. Nah 50 kita sama ya. Ya, apa yang terjadi? Hormon perempuan yang menurun, hormon laki-lakinya tetap. Oke? Jadi perempuan yang 45 tahun ke atas atau bahkan 50 tahun ke atas itu lagi jantan-jantannya Bu, lagi seneng-senengnya ya berkegiatan di luar rumah. Iya Bu, lagi banyaknya kita mengurus, paling tidak kita punya majelis taklim atau kita pengurus majelis taklim. Itu karena kita lagi jantan-jantannya, makanya kita keluar rumah. Sementara suaminya lagi perempuan-perempuannya yang senang di rumah. Ini kalau nggak paham bisa bertengkar Bu. Ya, sementara suami yang ditemani terus, sementara kita bendahara majelis taklim. Orang mau ya nyumpulin dana, bendaharanya nggak ada kan gitu. Atau kita ketua majelis taklim. Ya Bu. Jadi gimana? Fahamilah, maka minta izin, selalu minta izin. Sejak suami masih muda pun kita harus minta izin. Laki-laki pantang kita pergi nggak minta izin, dia tersinggung. Apalagi sudah di atas 50 tahun. Sampaikan, Abi, Umi tugas sebentar ya Abi ya. Kenapa? Umi lagi usia jantan-jantannya Abi. Maka Umi minta waktu 4 jam paling maksimal Abi, atau 5 jam aja. Setelah itu nanti Umi datang ya, Umi akan temani Abi di rumah. Paham? Jadi harus kasih tahu ya. Dan kalau suami udah nelpon, jangan kita marah. Alarm. Ibu harus bahagia. Ya Allah, aku dibutuhkan. Ya, telepon. Dan ingat, kalau suami telepon, suaranya nggak boleh mandiri, harus manja-manja. Oke? Nanti kalau suami telepon, ya, kalau dulu salah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu salah tuh. Suami kalau dengar istri ngomongnya kayak gitu, dianggap orang lain. Ya, apalagi kalau suami yang sudah di atas 50 tahun, dia seperti perempuan, maka ibu jawabnya juga yang cantik dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi, laki-laki begini, kamu di mana? Itu bukan marah. Suami kalau telepon sama istrinya suaranya rendah, itu menggoda. Kamu di mana? Aku masih di majelis taklim, Abi. Maaf ya, Abi. Sebentar lagi, Abi ya. Dia cuma bilang, oke. Itu bukan marah. Itu dia bahagia. Kenapa? Karena kita bilang sebentar lagi. Walaupun setelah itu 2 jam lagi baru kita datang. Paham ya Bu? Paham ya? Iya. Namun keburukannya kita perempuan yang sudah mau mulai menopause, karena kita kayak laki-laki mulai tambah bulu-bulu nih. Yang orang Sunda ini sininya tambah nih bulu-bulunya ya. Udah azan nih kita ya. Baik, terima kasih. Ya, kita dengar azan dulu sebentar ya. Setelah ini kita doa ya.
Kepada Bunda mohon bersabar, kita mendengarkan dahulu azan, dan kepada Bunda yang di dalam ruangan kami mohon untuk tidak keluar dahulu. Jadi nanti setelah selesai kita persilahkan jamaah yang di luar yang terlebih dahulu keluar.